Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi faddala bani Adam bil ilmi wal amali bih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tiada henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah malam ini kita sudah sampai pada malam ke-22 Ramadan tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberi kita petunjuk dan menghabiskan Ramadan ini dengan ibadah yang sempurna. Ya, bukankah 10 terakhir Ramadan ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau mencari dan berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, di malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Ya, kenapa? Karena di 10 terakhir Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Tetapi Allah menyembunyikan kapan malam Lailatul Qadar. Dan salah satu hikmahnya mengapa Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan, agar supaya kita benar-benar serius semuanya mengisi di 10 terakhir Ramadan itu dengan ibadah dan kebajikan. Demikian pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita mengucapkan rasa syukur kepadanya, bersalawat dan memberikan salam kepadanya sebagai tanda rasa terima kasih kita yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke persada bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Kaum muslimin dan muslimat jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan singkat ini saya diberi kehormatan oleh panitia pelaksana memberikan satu judul, yaitu konsep jihad dalam pandangan Islam. Biasa kita mendengarkan kata jihad, ya, maka yang terlintas dalam pikiran kita singkat saja, jihad adalah perang. Jihad adalah satu kondisi mempertahankan ajaran agama kita. Ketika Nabi SAW berjihad, maka kata-kata berjihad di situ bermakna berperang, dan itu tidak salah. Nah, yang salah adalah ketika penggunaan kata jihad itu dipadankan dengan kata yang menunjukkan kekerasan. Nah, itu yang kita tidak setuju dengan penggunaan kata jihad ini. Ya. Kalau kita lihat dari sisi bahasa Arab, dari sisi kebahasaan, maka kata jihad ini berasal dari kata jahdun atau juhdun, ya, atau terambil dari kata jahada yujahidu yang sering terpakai di dalam Al-Quran. Itu merupakan satu rangkaian, satu akar kata dalam bahasa Arab. Ya, jadi jihad bisa bermakna kekuatan, kata jihad bisa bermakna kemampuan, bahkan kata jihad juga bisa bermakna kesulitan atau kelelahan. Artinya orang yang berjihad, maka dia memiliki kemampuan, dia juga memiliki kelelahan saat dia melakukan sesuatu. Sedangkan jihad menurut terminologi atau menurut istilah ini bisa dimaknai secara sederhana adalah jihad adalah mengerahkan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai satu tujuan, khususnya dalam melawan musuh, dalam mempertahankan kebenaran atau mempertahankan ajaran agama kita. Berarti orang yang ikut berjihad, ya, berarti adalah orang yang telah memiliki kemampuan, dia kerahkan seluruh kemampuannya, ya, untuk mencapai satu tujuan, misalnya untuk membela agama, ajaran agama kita. Kaum muslimin dan muslimah jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu jika kita melacak, ya, ungkapan jihad ini, maka di dalam Al-Quran itu ditemukan banyak sekali kata jihad atau yang seakar kata dengannya. Itu ditemukan sebanyak 33 kali tersebut dalam Al-Quran. 13 kali tersebut kata jihad ini beserta derivasinya, misalnya dalam bentuk fi'il madi, ya, bentuk kata kerja lampau itu 13 kali, kemudian 5 kali dalam bentuk fi'il mudhari', kemudian 7 kali dalam bentuk fi'il amar,
kemudian 4 kali dalam bentuk masdar. Ya, satu ayat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana ayat ini menggunakan kata-kata jahada, ya, dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, infiru khifafa wa siqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Infiru khifafa wa siqala, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berangkatlah kalian berperang, khifafan wa siqalan, apakah dalam keadaan lemah ringan, apakah dalam keadaan berat. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan Nabi Muhammad SAW beserta dengan sahabatnya untuk ikut berperang, baik dalam keadaan lemah maupun dalam keadaan berat. Maksudnya ada orang yang memang normal untuk mengikuti, tetapi ada juga di antara sahabat yang tidak normal pun ikut berperang. Ya, di antaranya misalnya Ibnul Musayyib, ya, dalam riwayat dikatakan matanya buta sebelah, yang sebelahnya bisa melihat, tetapi dia tetap bersemangat untuk ikut berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dia katakan? Kalau saya ikut bergabung, maka itu akan semakin memperlihatkan besarnya kekuatan kaum muslimin. Minimal kalau saya tidak bisa terjun di medan perang, saya bisa menyediakan alat-alat perang, saya membantu secara akomodasi. Nah, ini demikian pula dengan sahabat-sahabat yang lain yang memang tidak pernah alpa, selalu bersemangat untuk ikut berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun tidak bersama Rasulullah. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dan hendaklah engkau berjihad dengan harta kekayaanmu, dengan amwal, wa anfusikum, dan dirimu sendiri, fi sabilillah, jalan-jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu adalah lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Berarti ajaran jihad, mempertahankan ajaran agama kita adalah merupakan bagian daripada ajaran agama kita. Yeah. Kaum muslimin dan muslimah jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jika kita lihat macam-macam jihad sebagaimana yang telah diungkapkan di dalam Al-Quran, yang saya sebutkan tadi kurang lebih 33 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Tentu malam ini kita tidak bisa mengupasnya sekalian semua, tetapi minimal kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Di antaranya yang pertama, macam-macam jihad adalah jihad non fisik. Maksudnya jihad non fisik ini bukan bermakna perang. Di antaranya di situ juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata jahada yujahidu, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan adapun orang-orang yang berjihad bersama kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan memberikan petunjuk jalan-jalan, ya, bersama dengan kami. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah benar-benar akan bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Pada ayat yang lain, pada surah Al-Ankabut juga dikatakan, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi, barang siapa yang berjihad maka sesungguhnya dia berjihad untuk dirinya sendiri. Artinya ketika dia mengerahkan satu kemampuannya untuk sesuatu pekerjaan, maka dia juga akan mendapatkan apa yang telah dia usahakan. Ketika ada seseorang menafkahi keluarganya, mulai dari pagi dia keluar tinggalkan rumahnya sampai kemudian dia balik lagi ke rumahnya membawa nafkah untuk keluarganya, maka itu juga dikategorikan sebagai jihad. Dia berjihad mencari nafkah untuk keluarganya. Inilah salah satu maksud daripada ayat ini, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi, maka sesungguhnya dia berjihad untuk dirinya sendiri. Innallaha laganiyyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah Maha Kaya, ya, Allah Maha Kaya artinya tidak butuh daripada alam semesta ini. Kaum muslimin dan muslimah jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jihad yang kedua adalah jihad fisik, ataukah jihad dalam makna perang. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad, yaitu yang tertera dalam surah At-Taubah ayat 73, ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafikin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau berjihad, hendaklah engkau memerangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Waghluz alaihim, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat.
Ayat yang sama juga disebutkan dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 9. Ayat ini adalah memerintahkan Nabi. Artinya selama ini tidak ada perintah yang turun secara tegas untuk memerintahkan Nabi melawan ya terhadap tindakan-tindakan orang-orang kafir Quraisy. Ya, bahkan ketika Nabi SAW masih berada di Mekah, bagaimana kondisi kaum muslimin mendapatkan pelecehan, penindasan dari orang-orang kafir Quraisy, sehingga sampai-sampai sahabat sudah ada yang ingin melawan, sudah ada yang ingin berperang, tetapi apa kata Nabi? Isbir, sabaraki, dia bagaimana pasuruan Allah Ta'ala, belum ada perintah untuk ikut berperang. Artinya belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meladeni dan memerangi orang kafir Quraisy. Kemudian yang ketiga adalah makna jihad di dalam Al-Quran adalah jihad diri dan harta. Artinya jihad materi, sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apakah tidak ingin aku tunjukkan kepadamu satu perdagangan yang bisa menyelamatkan engkau dari azab yang sangat pedih? Apa itu? Tu'minuna billah. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata at-tijarah, perdagangan. Ya, bukankah kita kenal sistem perdagangan? Ya, secara sederhana, kalau dia nak untung, rugi. Ya, berarti kata jihad di sini digandengkan dengan kata tijarah, digandengkan dengan kata berusaha. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, apakah tidak ingin aku tunjukkan kepadamu satu perniagaan? Ya, jika engkau melakukannya, maka engkau tunjiku min azabin alim, engkau terbebas dari azab yang pedih. Tetapi dengan syarat tu'minuna billah. Pertama adalah engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, engkau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bi amwalikum. Nah, ini ada ulama tafsir yang mengatakan Allah mendahulukan bi amwal dulu, harta kekayaan dulu, baru wa anfusikum, baru diri. Iya, berarti berjihad pertama adalah dengan secara materi. Ya, itulah kita kenal ketika Nabi SAW ingin melakukan perang bersama dengan sahabat, maka dikumpulkanlah dana-dana, dikumpulkanlah materi-materi yang ada di kalangan para sahabat, sampai-sampai ada sahabat yang menyumbangkan semua harta kekayaannya. Di antaranya seperti Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada yang tersisa dari harta kekayaannya. Ketika dia ditanya, apa yang telah engkau simpan untuk dirimu? Apa jawaban Abu Bakar? Saya hanya menyimpan untuk diriku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia benar-benar pasrah, sepasrah-pasrahnya. Mengapa? Tidak disisakan harta kekayaannya, semuanya disumbangkan untuk jihad kemenangan kaum muslimin di Madinah ketika itu. Nah, ini peristiwa ini sangat terkenal dalam sejarah, ya, karena sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan salam kepada Abu Bakar As-Siddiq yang begitu besar pengorbanannya terhadap dakwah Islam ini. Tentu ini menjadi pertanyaan balik kepada kita semua. Sekarang pengorbanan kita terhadap dakwah Islam ini seberapa besar sekarang, ya, pengorbanan kita untuk dakwah Islam. Dan itulah yang dilakukan oleh kaum muslimin, oleh para sahabat-sahabat Nabi, ya, terutama pada masa Mekah, ya, misalnya istri Nabi SAW, ya, Siti Khadijah, ya, di mana Siti Khadijah dikenal sebagai seorang wanita yang sangat kaya raya ketika dikawini oleh Rasulullah SAW. Tetapi satu ketika Nabi SAW merasa terharu melihat kondisi Siti Khadijah yang pakaiannya compang-camping, penuh tepak-tepak. Apa kata Nabi SAW? Wahai Khadijah, waktu dulu aku mempersuntingmu, engkau adalah seorang wanita yang sangat kaya raya, tidak seperti ini pakaian engkau. Ya, apakah engkau merasa merugi mendampingi aku? Hampir habis, seluruh harta kekayaan itu hampir habis, engkau gunakan untuk mengorbankan untuk dakwah Islam. Apa jawaban Siti Khadijah? Tidak sama sekali, ya Rasulullah, justru ini menjadi satu kehormatan bagiku, bisa membantu, bisa menjadi bagian dari dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita kenal Siti Khadijah dalam sejarah itu dikatakan ya waran paranna
ya, sepertiga harta kekayaannya orang Mekah itu adalah harta kekayaannya Siti Khadijah. Nah ini begitu besarnya pengorbanannya terhadap dakwah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bi amwalikum wa anfusikum, dan dirimu sendiri. Ya, artinya di antara sahabat banyak yang berguguran di medan perang. Ya, bahkan ini ada satu kisah. Ada seorang sahabat Nabi namanya Hanzalah. Ya, ini Hanzalah sebelum ikut berperang dia minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lo kada lo di Cina, pamit kepada istri, kepada keluarga sebelum ikut berperang. Apa yang terjadi Hanzalah? Ketika dia pulang, dia sempat bercampur, bergaul dengan istrinya. Sampai-sampai kemudian setelah bergaul dengan istrinya, tibalah pengumuman, diumumkan bahwa perang Uhud akan segera dilaksanakan. Pasukan kaum muslimin akan diberangkatkan ke Gunung Uhud. Apa yang terjadi? Begitu semangatnya ini Hanzalah, ngalu pecem mejunnu. Berangkatlah Hanzalah pergi berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngalu pecem mejunnu. Apa yang terjadi? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hanzalah telah wafat. Hanzalah telah syahid, dan dia telah dimandikan oleh malaikat, karena sesungguhnya dia berangkat, dia lupa mandi junub. Begitu semangatnya untuk menjemput yang namanya mati syahid dalam peperangan fi sabilillah, sehingga dia mendapatkan kehormatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dimandikan oleh malaikat. Ini Hanzalah kisahnya. Dia adalah seorang sahabat yang begitu bersemangat untuk mengikuti perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimah jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kisah-kisah heroik, kisah-kisah para sahabat yang ikut berperang bersama Nabi, saya kira masih sangat banyak yang bisa menginspirasi kita, memotivasi kita. Ya, bisa kita baca-baca dalam beberapa karya-karya tentang sejarah-sejarah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, jihad juga di sini bisa dimaknai dengan berbuat baik. Salah satunya adalah jihad berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berangkat perang bersama dengan sahabat. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'zinuhu. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang juga minta izin. Suruh Allah Ta'ala, saya juga mau ikut berperang bersama engkau. Apa jawaban Nabi? Nabi kemudian bertanya, ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Tumo pindah satu tuamu. Ya, Nabi tahu bahwa orang tuanya ini sudah dalam keadaan tua. Macuan itu matuannya, dia butuh bimbingan, dia butuh arahan, dia butuh pendamping sebagai seorang anak. Apa jawabannya? Qala na'am. Ya Rasulullah, kedua orang tuaku masih hidup. Maka apa kata Rasulullah? Fabihima fajahid. Maka pada diri kedua orang tuamu itu, disitulah engkau berjihad, kata Nabi. Fajahid berarti makna jihad di sini juga adalah bermakna berbuat baik. Apa artinya ini? Orang tua memiliki tempat, posisi yang sangat istimewa, bisa disandingkan dengan berjihad fi sabilillah dalam artian berjihad dalam perang. Artinya anak yang masih mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan tua, maka sepantasnya dia meladeni, dia memelihara kedua orang tuanya. Imma yablughanna indak dalam ayat Al-Quran itu, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, Allah sudah memerintahkan kepada kita, ya, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi itu juga dianggap jihad. Jadi jika sekiranya ada para jamaah yang mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan tua, maka yakinlah itu pahalanya sama seperti dengan berjihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah berjihad dalam artian menuntut ilmu. Ya, pada hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, man talabal ilma, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar dalam niat untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka sesungguhnya dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.